Perbudakan dalam kronik Tionghoa dan catatan Mahuan. Sejak awal abad Masehi, para sekretaris istana kekaisaran Tiongkok telah mencatat keberadaan sejumlah kerajaan di Nusantara. Berikut komoditas dagang yang berasal dari Nusantara. Sebagian para penguasa Nusantara tersebut mengirimkan utusan-utusannya menghadap Kaisar Tiongkok. Kadang pula Kaisar Tiongkok mengirimkan utusannya guna memastikan raja-raja di bawah angin, yaitu yang berada di selatan Khatulistiwa tersebut, masih setia padanya. Atau untuk menginformasikan bahwa Kaisar Tiongkok terdahulu sudah diganti dengan Kaisar yang baru, di mana raja-raja di selatan, yang maksudnya di bawah angin, yang ada di Nusantara dan Asia Tenggara lainnya, harus tetap mengakui Kaisar baru Tiongkok tersebut. Salah satu kronik Tionghoa memberitakan bahwa pada tahun 1377 bulan ke-8, Raja Samboja atau Sriwijaya yang bernama Danma Laisa Naasi meninggal. Putranya Makna Siuli naik tahta dan mengirimkan menterinya yakni Ali Zhulian untuk datang menyerahkan surat permohonan kepada Kaisar Tiongkok agar dianugerahi cap Kempa dan mempersembahkan upeti berupa seorang budak, badak beruang hitam, kalkun, kakatua hijau merah, kerak putih, batok kura-kura, lada, cengkeh, cendana, pala, rempah-rempah, dan sejumlah bikisan berharga lainnya. Saat itu ya hal yang lumrah jika seorang maharaja seperti Kaisar Tiongkok diberi hadiah budak, baik laki atau perempuan, seorang atau lebih, oleh seorang raja yang lebih kecil derajatnya. Tak ada berita apakah budak kiriman utusan Sriwijaya tersebut seorang laki atau perempuan, berapa usianya dan dari mana asalnya. Apakah ia dari Palembang, contohnya, atau dari pedalaman Sumatera, di mana masih terdapat suku-suku terisolasi di pedalaman pulau tersebut, atau dari pulau lainnya. Dalam sejarah Tiongkok sendiri, terutama zaman dinasti Tang abad ke-7 sampai ke-9, perbudakan adalah hal lazim. Prajurit serta perompak Tiongkok di zaman dinasti Tang biasa memperbudak orang Korea, Turki, Persia, Mongolia, Asia Tengah, India Utara, dan Indonesia. Sumber-sumber terbesar dari para budak tersebut diperoleh dari suku-suku di selatan Tiongkok, termasuk Thailand dan suku-suku di Fujian, Guangdong, Guangxi, dan Guizhou. Orang Melayu, Khmer, India, dan negeri Afrika pun ditangkapi oleh mereka untuk dijadikan budak. Perbudakan masih dipraktekkan di Tiongkok hingga awal abad ke-20, sampai kemudian dilarang di tahun 1910. Catatan lain dari Mahuan, catatan lain datang dari Mahuan saat ia berada di Majapahit. Mahuan adalah seorang tabib sekaligus sekretaris Laksamana Cheng Ho yang ikut pelayarannya ke Nusantara, termasuk ketika singgah di Tuban di abad ke-14. Saat itu Majapahit masih berdiri. Banyak hal yang ia catat, termasuk tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Majapahit. Salah satunya tentang tata cara pembakaran mayat bangsawan di Majapahit. Mahuan mencatat, jika orang kaya atau penghulu akan meninggal, maka orang bawahannya dan gundik-gundiknya bersumpah kepada tuannya bahwa mereka akan ikut bersama-sama mati. Dan bila tiba hari pemakamannya atau pembakarannya, dibuatlah panggung tinggi di mana diletakkan peti jenazahnya dan ditimbuni kayu bakar di bawahnya. Lalu dinyalakan api untuk membakarnya. Ketika apinya sudah menyala besar, maka menurut sumpah sebelumnya dua hingga tiga orang hamba dan gundiknya dengan bertudungkan rumput dan bunga-bunga dan berselendang warna-warni pada terjun ke dalam kobaran api dan menangis lama-lama dengan tuannya sampai menjadi abu. Demikianlah apa yang disebut upacara pemakaman dengan kurban. Si mengerikan ini hanya berlaku bagi kaum bangsawan, bukan untuk umum. Tradisi ini disebut penamati, sementara pembakaran mayatnya di Bali dan Lombok disebut ngaben.
Di akhir abad ke-17, menurut kesaksian orang Belanda di Belambangan, Jawa Timur, tradisi ini masih dipraktikkan. Dilaporkan bahwa pada tahun 1691, saat Tawangalun II, yakni Raja Belambangan wafat, dalam upacara pembakaran mayatnya sebanyak 270 istri dan 400 selirnya ikut membakar diri ke dalam kobaran api. Wow. Kesaksian Ibnu Battuta di Samudra Pasai. Selain informasi dari kronik-kronik Tionghoa, keberadaan budak di Nusantara dicatat juga oleh sejumlah penjelajah Muslim. Salah satunya adalah catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah asal Tangir, Maghribi atau Maroko Gini, saat berkunjung ke Samudra Pasai tahun 1345. Ia tiba di Pasai, Sumatera dari Delhi, India. Dari Maghribi, ia tiba di Delhi dan tinggal di sana selama 7 tahun dan menjabat sebagai Kadi Sultan Delhi. Tahun 1342, Battuta diutus Sultan Delhi berlayar ke Cina karena di laut selepas dari Kalkuta kapal rombongannya kecelakaan. Tapi ia enggan pulang melaporkan kegagalannya. Battuta pun berkelana ke Malabar atau Kerala atau Coromandel, lalu ke Maladewa, terus Sri Lanka, Bengali, dan akhirnya ke Sumatra atau Samudra Pasai. Selama di Sumatra Pasai, ia mengisahkan pengalamannya dijamu Sultan Pasai, yakni Malikul Zahir atau Sultan Muhammad. Ia mencatat bahwa selain diberi kain persalinan, ya dari sutra tulen, dari sutra kapas, dari sutra linen, celana cawat, pakaian tengah, jubah, serta kuluk. Ia pun menginap di sebuah gedung kayu berlantai kayu dan berhampar permadani wall. Suatu hari, Amir Daulasa datang membawa 2 hamba sahaya perempuan dan 2 khadam atau pelayan kepada Ibnu Battuta sebagai hadiah dari Sultan Pasai, dengan pesan bahwa hadiah tersebut hanyalah ala kadarnya kalau dibandingkan dengan hadiah Sultan Muhammad Delhi. Amir Daulasa telah dikenal Battuta saat berkunjung ke Istana Sultan Delhi sebagai utusan Pasai. Setelah 4 hari menginap, Ibnu Battuta lalu pergi ke masjid guna salat Jumat bersama Sultan, lalu beres salat asar di istana. Di Bailuung istana telah hadir para menteri, raja-raja bawahan, Flu Balang, Karkun alias sekretaris atau penjaga istana, alim ulama, para syarif atau keturunan Nabi tanda petik, tabib-tabib dan pembesar lainnya. Mereka duduk bersyaf-syaf. Para menteri dan Karkun duduk paling depan, dan yang paling awal menyembah kepada Sultan lalu duduk kembali di tempat. Lalu giliran para pembesar lainnya. Tiap-tiap syaf bergantian, hingga yang terakhir yakni Flu Balang, Marbitara dan Mamluk alias budak yang dijadikan tentara. Sayang, Ibnu Battuta tak menceritakan diapakan dan bagaimanakan 2 orang budak perempuan dan 2 khodam atau 2 pelayan yang dihadiahkan padanya itu. Apakah 2 budak perempuan tersebut dibawa pergi ke Cina setelah berlalu dari Pasai, atau hanya untuk melayani kebutuhan hidupnya selama berada di Pasai saja? Bagaimana pula dengan 2 khodam atau 2 pelayan tersebut? Bisa diduga kedua pelayan tersebut adalah laki-laki yang dikebiri, tanda tanya, guna mempersiapkan segala kebutuhan sandang pangan Ibnu Battuta. Di samping itu, Ibnu Battuta pun menyaksikan sejumlah budak yang dijadikan tentara Kesultanan Pasai. Tapi ia tak menjelaskan dari mana asal para Mamluk tersebut. Apakah dari India, Afrika, atau malah dari pedalaman Sumatera. Keberadaan para abdi ini dari bahasa Arab yang artinya emang hamba, yang dijadikan tentara kelak disaksikan para penjelajah Prancis, Belanda, dan Inggris saat mereka berkunjung ke Aceh, kerajaan pengganti Samudra Pasai 2 abad kemudian.